Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yang baru ini. Saya akan mengasih tips dan trik untuk kenari paut yang umur 2-3 bulan itu birahinya terlalu tinggi. Yang pertama, kalian harus tahu dulu karakternya burung ini, karena setiap burung memiliki karakternya yang berbeda-beda. Biasanya untuk pakan saya menggunakan kenari seed biasa, yaitu taruh aja secukupnya. Lalu yang kedua, saya kasih sayur-sayuran, yaitu sawi putih. Waktu itu ini burung saya dapat sekitar umur 1 bulanan. Waktu umur burung 1 bulan, burung ini masih aman-aman saja. Tapi ketika masuk umur 2 bulan, burung ini birahinya parah sekali. Mungkin karena saya waktu itu salah, saya deketin sama kenari-kenari yang paut juga. Makanya ketika dia umur 2-3 bulan, burung ini jadi birahinya over banget. Ya tadi seperti saya bilang, kalian harus tahu karakteristik burungnya dulu, karena ada beberapa burung yang dikasih sayuran itu dia tidak mau atau tidak dimakan. Burung ini pernah saya kasih timun, tapi timunnya sama sekali tidak dimakan, atau dimakan tapi cuma sedikit, karena burung ini tidak terlalu suka dengan timun. Lalu saya perhatiin selama 1 minggu, saya lihat prospek kedepannya, ternyata masih sama juga. Dan alhamdulillahnya setelah saya tahu karakteristik burung ini, saya berikan kol putih atau sawi putih, karena sawi putih juga sangat bagus. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang punya kenari umur 2-5 bulan, itu dia burungnya birahi atau ngepak-ngepakin sayap, atau sama seperti ini kayak ngeruji-ngeruji sedikit. Ini sebelumnya burung ini birahinya parah banget ya guys. Jadi dia selalu ngeruji, terus sayapnya dikepak-kepakin terus setiap saat sampai dia akhirnya ya sudah. Oke, lanjut yang kita balik lagi ke tipsnya. Untuk tips yang pertama, kalau saya biasanya biarkan dulu burung di bawah seperti ini di pagi hari sekitar jam 7 atau setengah 7 sebelum mataharinya terbit. Kita biarkan dulu selama dia 5-10 menit supaya dia bisa beradaptasi dulu, karena burung ini juga lagi proses mabung ya guys. Ya teman-teman ya, bisa dilihat burungnya itu lagi proses mabung. Tuh, ada bulu-bulu barunya di situ. Tapi sebelumnya di sini saya bilang burung ini birahinya parah sekali. Jadi dia kerjanya cuma ngepakin sayap, lompat-lompat ruji, nabrak-nabrak. Tapi setelah saya terapin menggunakan sayur-sayur, terus kenari seed atau pakan kenari biasa, tuh seperti itu guys, sayapnya mau ngepak-ngepak, dan akhirnya saya bisa juga. Sudah agak reda ini ya guys ya. Ini tips yang pertama. Lalu untuk tips yang kedua, saya biasanya setelah saya taruh di bawah situ, saya umbarin di sini sampai sekitar 2 jam ya, kurang lebih ya teman-teman ya, 2 jam kurang lebih. Kita biarkan dia di dalam umbaran seperti ini. Tidak perlu yang terlalu panjang-panjang ya teman-teman kandang, karena punya saya ini umbaran biasa, itu panjangnya hanya sekitar 150 cm aja. Jadi untuk teman-teman tidak perlu burungnya yang dikasih umbarannya itu yang terlalu panjang, itu tidak perlu. Yang penting dia bisa terbang dari sini ke sini, terus sini ke sini, bolak-balik sampai dia rileks. Dengan begitu burung kita taruh di umbaran sini, burung itu akan menjadi rileks.
Nah, biasanya kalau saya untuk tips ketiga, lalu saya setelah diumbarin tadi, biasanya saya langsung saya cantelin di atas ya guys ya, sampai kurang lebih ya 10 menitan lah, supaya dia bisa santai dan rileks. Kita biarkan dulu sampai 10 menit. Oke teman-teman, setelah dilakukan penjemuran tipis-tipis tadi, setelah itu kan mungkin sekiranya jam 9-an, kalian lakukan pengkerodongan sekaligus pemasteran. Karena untuk kenari PAUD ini bagus untuk dimasterin sejak usia dini, karena nanti setelah dimasterin ketika dia umur 4-6 bulan, pemasterannya akan terlihat jika kalian melakukannya dengan rutin. Nanti setelah itu burung ini setelah dilakukan terapi seperti itu akan dengan sendirinya birahinya akan turun. Kalau ini sudah agak mendingan ya teman-teman. Kalau kemarin parahnya minta ampun birahi ini sudah agak mendingan, sudah mulai bunyi-bunyi, dia sudah ngenata lagu juga, tapi dia masih takut kalau ada kamera ditempelin ya teman-teman ya. Oke, kita masuk pada kesimpulan ya teman-teman ya. Yang pertama tadi kita harus tahu karakternya burung dulu seperti apa. Lalu yang kedua, setelah kita tahu, kita beri pakannya itu kenari seeds saja. Setelah sudah diberi kenari seeds, kita 1 minggu kita selain dengan makanan pakan yang rendah, seperti ada Vitamix, terus gold coin, top food. Itu bisa kita seminggu sekali bisa kita seling. Terus yang kedua, untuk sayur, kalian juga harus tahu dulu burung ini senangnya apa. Kalau timun tidak suka, coba berikan sawi putih. Karena menurut saya cuma 2 sayur itu. Mungkin kalau teman-teman atau yang lainnya lebih pengalaman, lebih tahu, bisa komen di kolom komentar. Lalu setelah kalian sudah beri pakan sayur, kalian taruh di tanah atau di lantai itu sekitar 5 menit. Fungsinya untuk ditaruh di tanah selama 5 menit itu yaitu supaya burung dilatih supaya tidak untuk melantai. Karena di saat burung melantai itu biasanya kandang itu kotor atau tangkringannya itu tidak nyaman buat burung itu. Lalu coba kita bersihkan kandang dan tangkringannya. Setelah itu kita berikan pengumbaran selama 2 jam kurang lebih. Setelah dilakukan pengumbaran 2 jam, kita cantel lagi di atas teman-teman ya, sekitar 10 menit lah. Ya supaya nanti pertumbuhan bulunya ketika bulu paut yang lagi mabung atau burung paut yang lagi mabung, supaya bulunya tidak keriting atau penumbuhannya bagus.
Lalu setelah kita jemur, kita lakukan pengkerodongan sekaligus pemasteran. Ya teman-teman ya. Terus ada juga mungkin beberapa dari pengalaman saya juga, dari pengalaman teman-teman yang lebih senior, ada juga namanya itu melakukan penggembunan di pagi hari atau di malam hari, atau memandikan burung kenari di saat malam hari. Karena apa? Kenapa burung ini tidak saya mandikan? Karena masih paut ya teman-teman ya. Dia lagi mutasi bulu atau lagi nyulam bulu baru, jadi tidak saya mandikan malam ya. Tapi kadang 2 minggu sekali atau seminggu sekali atau seminggu 2 kali saya lakukan pengembunan. Tapi kalau teman-teman rutin melakukan pengembunan segala macam, perawatannya rutin, nanti dengan sendirinya burung ini ketika dia dewasa, burung ini akan bagus. Karena wajar ya teman-temannya, burung kenari yang masih paut gini sayapnya ngepak-ngepakin sayap atau ngeliat burung yang lain ngejar-ngejar, itu karena wajar, karena dia burung ini masih paut ya teman-temannya. Jadi teman-teman yang baru main atau apa, ketika melihat burung kenari paut ini kerjanya cuma cuat-cuit, lompat sana lompat sini, ngepak-ngepakin sayap, birahi, itu semuanya segala macam, karena itu wajar teman-teman, karena burung ini masih paut. Oke. Nanti dengan ketika dia sudah umur masuk 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, itu akan terlihat teman-teman burung ini. Ketika teman-teman melakukan perawatannya ekstra rutin di saat dia balita atau di saat dia masih PAUD. Mungkin sekian video dari saya. Kalau teman-teman suka atau kalau menurut teman-teman video ini menguntungkan, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, sekaligus di share ke teman-teman lainnya ya teman-teman, karena channel saya juga channel baru, jadi belum ada peminatnya. Jadi mohon bantuannya teman-teman untuk saling sharing. Apabila ada kata yang salah atau kekurangan dari dalam video ini, tolong diberikan masukan agar supaya saya tetap semangat bikin video ya teman-teman ya. Mungkin sekian cukup dari saya, terima kasih.